Di tengah istirahat itu, Agus ini posisinya kan duduk agak jauh dari Denis dan Pipi. Dia duduk ini di bawah sebuah pohon yang agak besar di sisi jalur pendakian sambil memandang ke arah tengah hutan. Nah, tiba-tiba dia ini mendengar suara langkah kaki kuda. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Nah, waktu itu Agus ini kan cuma batin. Loh, lah ini kudanya siapa malam-malam gini kok di tengah hutan? Setelah mereka bertiga ini jalan selama 2 jam lebih, mereka ini bertemu dengan seorang pendaki cowok. Nah, kemudian pendaki cowok ini kembali jalan pelan-pelan. Agus dan kedua temannya itu pun mengikuti lagi. Mereka ini diam-diaman aja waktu jalan itu. Nah, begitu mereka posisinya udah sangat dekat dengan cahaya terang dari obor-obor itu, mereka ini baru menyadari kalau persis di depan mereka itu adalah pemukiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Harga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk cerita kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang namanya Agus. Jadi Agus ini asalnya dari Surabaya. Dia ini cerita tentang pengalaman pendakiannya ketika di tahun 2018 dia ini sempat mendaki di Gunung Arjuno lewatnya jalur Tretes bersama 5 orang temannya. Jadi 5 orang temannya ini namanya Lutfi, Galar, Bambang, Denis, dan Pipi. Jadi ada 2 cewek dalam satu rombongan itu, si Denis sama si Pipi itu. Nah, kisah ini berawal ketika ke-6 pendaki ini pada suatu hari, tepatnya di tanggal 10 Desember tahun 2018 ini sudah berada di pos perizinan yang ada di Tretes itu. Jadi mereka berenam ini rencananya mendaki di hari itu dan udah sampai di sana pada sekitaran jam 10 siang. Jadi mereka berenam ini semuanya asalnya dari Surabaya. Nah, sesampainya di sana, mereka ini kan seperti biasa langsung mengisi daftar simaksi di pos perizinan. Dan setelah simaksi itu beres, mereka ini sempat ngecek lagi perlengkapan dan logistik kan yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka di hari itu. Dan setelah dirasa semuanya ini lengkap, semuanya ini aman, mereka pun jalan untuk menuju ke area base camp dari pos perizinan itu. Jalanlah mereka. Jadi dari pos perizinan di Tretes itu, mereka ini kan jalan untuk menuju ke base camp. Nah, mereka ini waktu jalan mengisi perjalanan itu dengan obrolan, candaan, pokoknya agar suasana ini menjadi hidup. Nah, mereka ini jalan dan tiba-tiba langit yang tadinya ini cerah mendadak jadi mendung dan langit ini nampak sangat gelap. Nah, di situ Agus ini sebagai leader itu kan sempat bilang sama teman-temannya, kelima temannya itu, ayo agak cepat ini teman-teman kita jalan biar sampai di lokasi base camp karena ini kok sepertinya mau hujan lebat. Nah, mereka ini jalan akhirnya karena agak cepat ini mengikuti instruksi dari si Agus, leader mereka. Nah, belum sampai mereka ini di base camp, bener aja hujan ini turun dengan sangat lebat, racak. Nah, akhirnya di situ Agus ini kan memberi instruksi kembali sama kelima temannya itu, ayo kita lari sampai di base camp, ini udah deket, udah kejangkau, larilah mereka berenam itu. Nah, singkat cerita mereka berenam pun sampai di base camp setelah lari-lari tadi. Jadi kondisinya di base camp dari Tretes itu ada satu bangunan
Kemudian di bangunan tersebut mereka pun memutuskan untuk beristirahat karena hujan ini masih turun dengan sangat lebat. Jadi mereka ini berteduh sambil nunggu hujan ini biar reda dulu dan mereka baru akan melanjutkan perjalanan. Nah, ketika mereka ini sedang berteduh, mereka ini di sana melihat ada satu rombongan pendaki, di mana satu rombongan pendaki ini berisi 7 orang. Nah, mereka ini sempat berkenalan di sana. Jadi satu rombongan pendaki ini berasal dari Semarang, jadi pendaki yang agak jauh dan mereka ini masih pemula. Nah, ketika beristirahat di base camp itu sambil nunggu hujan reda, awalnya Denis dan Pipi yang cewek-cewek itu sempat ngeluh, aduh kok tiba-tiba hujan gini ya, padahal tadi itu cerah. Nanti kalau hujan gini di jalan gimana treknya ini? Jadi intinya mereka berdua ini ngeluh tentang trek yang akan mereka lewati karena kondisinya ini kan diguyur hujan di hari itu. Nah, karena pada waktu itu menurut si Denis sama Pipi ini memang cuacanya jadi bisa dikatakan cukup ekstrim gitulah, hujannya ini kan sangat lebat. Itu nantinya bisa menyebabkan trek ini menjadi sangat licin. Nah, di situ Agus sebagai leader ini kan berusaha untuk menenangkan kedua teman ceweknya itu. Wes lah Den, Pi, nggak usah khawatir. Nanti toh kita tetap jalan aja, tapi pelan-pelan. Jadi kita di sini dulu sampai hujan ini benar-benar reda, baru nanti kita lanjut jalan. Jadi si Agus ini berusaha menenangkan Denny sama Pipi kan. Setelahnya mereka pun beristirahat. Yang cowok ini pada ngerokok di situ, mereka juga sempat nyeduh kopi, yang cewek-cewek ini ngobrol. Nah, mereka ini kondisinya nunggu hujan reda ini cukup lama. Jadi dari jam setengah 11 siang mereka sampai di area base camp itu, mereka nunggu sampai jam setengah 3 sore, hujan ini belum juga reda. Itu kan udah lama banget. Sampai pada akhirnya di situ nggak cuma Denis dan Pipi ini yang ngeluh, teman-teman cowok dari Agus pun akhirnya mulai ngeluh di situ. Si Lutfi, Galar, Bambang ini mulai ngeluh, aduh Gus, ini beneran kita mau lanjut? Ini hujannya dari tadi kok deres gini ya, nggak mereda sama sekali. Nanti di trek ini gimana? Tanya si Lutfi. Nah, Galar pun di situ sempat ngasih masukan. Ini gimana? Apa kita tunda aja pendakian? Gampang kita nginep di base camp dulu. Besok pagi kita baru lanjutin jalan. Nah, Agus ini sebagai leader, di situ dia berusaha untuk tetap bijaksana, ngambil keputusan. Yowes, terserah kalian aja. Alangkah lebih baiknya kita rembukan dulu, enaknya gimana, diskusilah kita gimana. Nah, setelahnya mereka ini pun berdiskusi kecil di situ, mereka rembukan, dan setelah mereka berembuk itu akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian di hari itu, tapi nunggu hujan ini benar-benar reda. Karena menurut mereka pada akhirnya setelah berdiskusi itu kan kalau nggak dicicil jalan saat itu juga, di hari itu juga, besoknya ini perjalanan mereka ke puncak akan terasa sangat jauh. Jadi itulah alasan mereka, walaupun awalnya ini ragu, tapi mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Walaupun kondisi trek ini udah bisa dipastikan ini licin. Jadi mereka ini merasa ragu-ragu pada waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah nunggu dengan sangat lama kan bisa dikatakan dari setengah 11 itu siang sampai di sekitaran jam 3 sore, hujan ini akhirnya benar-benar reda. Tapi langit ini masih nampak gelap dan kabut ini udah turunnya ini cukup tebal. Akhirnya di situ Agus ini meyakinkan lagi kelima orang temannya itu. Ini gimana teman-teman? Kita tetap naik? Apa kita tunda aja pendakian? Nah, teman-teman yang lain ini pun karena sudah ada kesepakatan tadi, di situ teman-temannya pun memutuskan untuk tetap berangkat. Ya sudahlah, kita berangkat aja. Kita hati-hati pelan-pelan jalannya, kata si Lutfi. Berangkatlah mereka bersama dengan satu rombongan yang berisi 7 orang pendaki tadi. Jadi mereka yang tadi katanya masih pemula ini pun ikut bareng dengan mereka. Nah, kondisi di awal keberangkatan, rombongan yang tadi isinya 7 orang itu jalan duluan di depan mereka. Jaraknya ini nggak jauh, jaraknya ini dekat. Jadi Agus dan teman-teman ini jalan di belakang rombongan itu. Nah, mereka ini jalan dari base camp itu kan. Jadi bareng-bareng untuk menuju ke pos 1 Pet Bocor. Jadi formasi jalan mereka itu dari rombongannya si Agus ini jalan yang paling depan sebagai leader, disusul si Denis, Pipi, Lutfi, Galar, dan yang paling belakang ini Bambang jadi sweeper, jagain mereka. Nah, mereka ini jalan, dan di tengah perjalanan mereka Lutfi ini sempat bilang, jadi seperti celetukan, kemungkinan niatnya ini bercanda. Lutfi ini bilang di situ, itu rombongan barusan yang di depan kita kok udah nggak kelihatan. Ah, coba kita ini cowok semua, mungkin kita masih bisa jalan bareng sama mereka rame-rame. Nah, di situ Denis ini merasa tersinggung kan. Dia ini menyauti si Denis ini, menyauti omongan dari Lutfi barusan. Loh,
Lah maksudmu itu gimana Lut? Berarti cewek-cewek ini sebagai penghambat itu apa gimana? Ya iyalah, cewek itu kan jalannya lambat. Nah Lutfi ini malah seperti nyolot. Akhirnya di situ Agus pun menengahi mereka. Wes lah, udah kalian ini ngeributinnya apa toh? Yang penting jalan aja pelan-pelan, berdoa, nanti juga nyampe kita. Santai lah, nggak usah pada ribut. Jadi kemungkinan karena kondisi badan mereka ini agak drop, walaupun mereka ini nggak secara langsung keguyur hujan, tapi kondisinya ini kan badan mereka capek. Seharian ini kan hujan ini turun, jadi badan mereka mungkin pegel-pegel linu-linu. Akhirnya jadi emosi seperti itu si Lutfi ini, jadi sengak gitulah. Dan Dennis ini kan kepancing emosinya. Nah setelah perdebatan kecil itu, mereka pun tetap melanjutin perjalanan. Jadi rombongan pendaki yang ada di depan mereka itu udah nggak kelihatan Rencang semua. Padahal tadi mereka ini jalan persis di depan mereka. Jaraknya ini nggak jauh, deket. Nah waktu itu Agus ini sempat batin, mungkin mereka ini jalannya cepat. Dan karena kabut ini memang tebel, jadi mereka ini udah nggak kelihatan. Jadi si Agus ini berpikir positif. Nah mereka ini tetap lanjut jalan. Singkat cerita, Agus dan teman-teman ini sampai di pos 1. Pos 1 ini dinamakan Pet Bocor, dan mereka memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke satu warung yang ada di sana. Ya untuk sekedar minum teh hangat lah sebelum mereka ini melanjutkan pendakian. Karena kondisinya ini memang sangat dingin pada waktu itu, informasi dari Agus. Jadi ya ini sekedar untuk informasi Rencang semua. Waktu ada di Pet Bocor itu, Agus ini cerita, di sana memang ada satu warung. Warung ini warungnya emak. Jadi pemilik warung ini biasa dipanggil oleh para pendaki dengan panggilan emak. Jadi warungnya ini terkenalnya dengan warungnya emak. Nah Agus sama teman-teman istirahat di situ, ngobrol juga dengan emak yang jagain waktu itu kan. Mereka pesen teh hangat, mereka makan gorengan dan lain sebagainya. Nah ketika mereka berada di warung itu, si Galar ini sempat ngeluh, duh ini kok badanku rasanya pegel banget ya. Apa karena habis hujan jadi energi kita ini terkuras, tulangnya ini pada linu. Nah Agus ini menjawab, wes gak usah dirasain aja Lar. Lah kamu ini masih kuat gak? Agus ini balik tanya, ya masih lah Gus. Ya wes kalau gitu, kalau masih kuat gak usah ngeluh, kata si Agus. Alangkah lebih baiknya ini gak ngeluh. Nah akhirnya setelah agak lama mereka berenam di warung itu, sekitaran ya, hampir 30 menit, setengah jam. Mereka pun bayar di situ, mengucapkan terima kasih sama emak. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah mereka ini jalan, dan belum lama mereka jalan dari Pet Bocor itu, tiba-tiba mereka berenam ini dipanggil dari arah belakang oleh satu rombongan. Mas. Nah mereka pun otomatis itu berhenti. Agus dan teman-teman ini kan menoleh ke belakang. Dan di situ mereka ini berenam kaget. Loh, jadi yang Agus dan teman-teman ini lihat adalah rombongan yang berisi 7 orang tadi, yang di awal pendakian ini berada persis di depan mereka dan nggak kelihatan. Nah salah satu dari rombongan pendaki itu bilang kemudian ini sama si Agus, Mas kok jalannya ini cepet bener, kami ini pemula Mas, mbok kami ditemenin, kami pengen ikut sampean-sampean semua biar bareng. Jadi karena mereka merasa kalau mereka ini masih sebagai pemula, mereka itu kan takut gitu, salah jalur kan. Makanya satu rombongan itu punya harapan bisa jalan bareng sama rombongannya Agus. Nah di situ Agus ini kan kaget, dia ini juga heran. Loh Mas, bukannya tadi sampean semua udah di depanku duluan? Ah enggak Mas, justru kami lihat sampean sama rombongan itu jalannya cepet banget, makanya kami berusaha nyusulin. Nah di situ Agus ini kan saling menatap dengan kelima temennya itu kan. Ya usah, nggak usah dibahas, kata si Agus, nggak usah dipikirin. Mungkin teman-teman ini tadi sempat nyalip, tapi kita nggak lihat karena ketutupan kabut. Udah kita pikirannya yang positif aja. Jadi Agus ini berbisik sama kelima temannya, berusaha untuk menenangkan. Karena wajah dari kelima temannya ini udah kelihatan agak panik gitu kan, setelah mengalami kejadian yang ganjil itu. Nah setelahnya mereka pun jalan bersama. Rombongan Agus berisi 6 orang dan satu rombongan itu berisi 7 orang. Totalnya itu ada 13 orang. Jalanlah mereka. Dengan formasi Agus ini tetap jalan yang paling depan sebagai leader. Disusul Dennis, Pipi, Lutfi, Galar, Bambang. Kemudian 7 orang dari rombongan itu ada di belakang mereka. Nah jalanlah mereka dari pos 1 itu Pet Bocor untuk menuju ke pos 2 yang dinamakan Kokopan. Mereka ini jalan dengan kondisi udah mulai masuk ke gelap. Vegetasi hutan ini mulai rapat. Jadi akhirnya masing-masing dari mereka ini kan mulai menyalakan headlamp dan juga senter tangan. Nah mereka ini jalan, dan di tengah perjalanan itu Dennis ini tiba-tiba berucap ke Agus, Gus, kamu ini nyium sesuatu nggak? Ya, ini bau bunga sedap malam, baunya nyengat banget ya.
Jawab si Agus, loh kok bunga sedap malam gimana? Ini bau busuk Gus, kayak bau bangkai tapi nggak tahu bangkai apa. Loh bau bangkai gimana? Ini bau bunga. Jadi mereka berdua ini agak berdebat kecil antara Agus dan Dennis. Kemudian Pipi yang jalan di belakangnya Dennis ini kan menengahi mereka berdua. Pipi ini di situ bilang, udah wis, kalian ini ngeributin apa tau? Ini loh Dennis katanya kok bau bangkai busuk, padahal baunya wangi loh bunga sedap malam. Loh aku malah gak nyium apa-apa, aku ini cuma nyium bau tanah basah sama bau daun-daun dari pepohonan yang basah, kata si Pipi. Yalah jalan lagi aja. Akhirnya Agus ini ngambil keputusan di situ. Mereka pun jalan lagi. Di tengah kondisi mereka ini yang agak bingung. Ini sebenarnya bau apa? Kok baunya ini beda-beda? Nah, di situ karena udah merasa ada yang nggak beres, Pipi ini kan kemudian bilang sama Denny sama Agus yang di depannya itu kan, yuk jalannya agak cepat. Ini kayaknya lokasinya nggak bagus, ada yang nggak beres. Nah, karena Agus dan Denny juga ngerasa apa yang diucapkan oleh Pipi ini benar, mereka pun jalan agak cepat. Sampai pada satu momen, Agus ini bilang ke Dennis dan Pipi, stop berhenti dulu. Aku ini kok nggak denger apa-apa ya. Nah, kondisinya Dennis dan Pipi pun sama. Mereka berdua juga nggak dengar apa-apa. Jadi suasana di satu titik lokasi itu benar-benar senyap rencang semua. Nggak terdengar suara apapun, suara serangga hutan, suara hembusan angin, itu benar-benar nggak kedengeran. Jadi yang terdengar cuma suara degup jantung mereka bertiga itu sendiri. Duk, 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 duk. Sampai pada akhirnya mereka bertiga ini baru menyadari kalau mereka ini cuma bertiga. Jadi si Lutfi, Galar, Bambang, bahkan 7 orang pendaki yang posisinya di belakang mereka ini udah nggak ada. Nah, waktu itu Agus ini langsung tanya ke Pipi yang jalan di urutan ketiga kan. Dalam artian itu urutan paling terakhir ketika kondisi mereka cuma bertiga waktu itu. Agus ini tanya di situ, Pi, yang lain di mana Pi? Loh, ya aku juga nggak tahu Gus. Wong dari tadi aku ini fokus jalan ke depan aja kok. Setelahnya mereka bertiga ini kan berusaha memanggil nama teman-teman mereka. Akan tetapi nggak ada sautan sama sekali. Jadi ketika mereka berteriak itu, suara mereka ini cuma terdengar menggema. Jadi seolah-olah mereka ini dengar suara mereka sendiri ini balik lagi ke telinga mereka. Nah, di situ Dennis dan Pipi ini udah mulai panik, yang cewek-cewek kan. Dennis ini tanya ke Agus, Gus, ini terus gimana Gus? Wes kalian berdua jangan panik lah, kita lanjut jalan aja, biar sampai pos 2 dulu. Yang penting kita jalan hati-hati, soalnya ini treknya licin. Akhirnya mereka bertiga pun lanjut jalan kan, untuk menuju ke pos 2. Nah, setelah mereka ini jalan cukup jauh, cukup lama, Agus ini mulai melihat dari jarak yang agak jauh, seperti ada cahaya lampu berwarna kuning hangat. Nah, kemudian Agus ini kan bilang sama Denny sama Pipi yang ada di belakangnya itu kan, itu ada cahaya lampu di depan, berarti di sana kemungkinan ada pendaki. Ayo jalannya agak dipercepat biar sampai ke sana. Nurut kan, si Denny sama Pipi, jalanlah mereka bertiga menuju ke lokasi cahaya lampu itu. Nah, mereka ini jalan, dan singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di lokasi cahaya lampu itu. Dan ternyata itu adalah pos 2, Kokopan. Di sana sudah ada 2 tenda yang berdiri. Dan itu adalah tenda-tenda dari satu rombongan pendaki yang berisi 7 orang tadi. Loh, kok mereka ini udah sampai duluan? Padahal tadi mereka di belakang kita. Batin si Agus. Dennis dan Pipi ini juga heran. Mereka juga sempat tanya ke Agus kan heran. Loh Gus, kok udah sampai di sini mereka? Iya ya kok bisa? Kemudian Agus ini kan akhirnya tanya ke salah satu pendaki dari rombongan itu kan. Lah terus 3 teman kami ini di mana ya Mas? Si Lutfi, Galar sama Bambang. Loh, lah mereka ini ya jalan Mas, nyusulin sampean-sampean ini ke atas. Wong tak kirain sampean sama mbak-mbaknya ini udah jalan ke atas duluan. Kan tadi kalian bertiga di depan kami. Jadi situasinya pada saat itu benar-benar membuat bingung semua yang ada di sana. Sampai pada akhirnya setelah Agus, Dennis dan Pipi ini minum minuman hangat dan makan roti yang disuguhkan oleh rombongan pendaki itu, mereka bertiga pun pamit untuk nyusulin ketiga temannya ke atas. Padahal waktu itu udah masuk ke benar-benar gelap, udah masuk ke malam. Tapi mereka ini tetap bertekad untuk nyusulin Lutfi, Galar sama Bambang. Nah, setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih dengan 7 pendaki itu, jalanlah mereka ini, mulai jalan mereka ini ke atas. Nah, dari pos 2 Kokopan untuk sampai di pos 3 yang dinamakan pos Pondokan, pos 3 itu namanya Pondokan, estimasi waktu yang dibutuhkan kira-kira 3 jam perjalanan, informasi dari Agus. Karena memang jalurnya itu ya sangat panjang. Dan setelah mereka ini jalan cukup lama,
mereka ini memutuskan kan untuk istirahat. Mereka pun berhenti di sisi jalur pendakian. Nah, kondisinya waktu itu udah benar-benar gelap dan vegetasi ini udah sangat rapat. Jadi pohonnya ini udah mulai sangat besar-besar dan semak belukarnya ini juga lebat. Nah, mereka berhenti di satu titik lokasi itu, di tepi jalur pendakian. Nah, ketika mereka sedang istirahat, Denis dan Pipi ini sempat bilang sama si Agus kalau mereka ini merasa, Denis dan Pipi ini ngerasa jalur yang ada di sana ini jalurnya kok rasanya beda seperti gunung-gunung yang sebelumnya pernah mereka daki. Jalurnya ini kok nampak seremnya, karena sejauh mata memandang mereka ini cuma melihat hutan belantara yang sangat gelap dan terdengar cuma suara hewan-hewan malam. Nah, di situ Agus ini berusaha untuk menenangkan Denis, menenangkan Pipi kan. Agus ini bilang, "Wes, kalian ini yang tenang. Tolonglah kerjasamanya. Jangan bikin aku kepikiran. Aku ini cowok sendiri, bawa kalian berdua." Akhirnya Denis dan Pipi ini pun diem setelah Agus bicara seperti itu. Dan Agus ini juga mengakui dalam ceritanya ini, ketika di momen itu dia ini juga cukup khawatir, dia ini cukup agak takut gitu, agak merinding, karena dia ini cowok sendiri di tengah hutan dan dia ini bawa 2 cewek. Jadi tanggung jawabnya ini kan besar gitu, beban moralnya ini kan besar. Nah, di tengah istirahat itu Agus ini posisinya kan duduk agak jauh dari Denis dan Pipi. Dia duduk ini di bawah sebuah pohon yang agak besar di sisi jalur pendakian sambil memandang ke arah tengah hutan. Nah, tiba-tiba dia ini mendengar suara langkah kaki kuda. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Dan suara langkah kuda itu terdengar sangat banyak. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Semakin banyak. Nah, waktu itu Agus ini kan cuma batin. Loh, lah ini kudanya siapa malam-malam gini kok di tengah hutan? Akhirnya Agus ini ngajak 2 temennya, si Denis dan Pipi ini, untuk segera melanjutkan perjalanan. Karena dia ini ngerasa ada sesuatu yang nggak beres di lokasi itu. Tapi kondisinya dia ini cuma diem, nggak bilang sama kedua temannya itu kalau dia ini barusan jelas-jelas mendengar kalau dia ini mendengar banyak sekali suara langkah kaki kuda ini seperti jalan ini di tengah hutan. Kemudian akhirnya mereka bertiga ini kembali melanjutkan perjalanan ke atas kan. Nah, mereka ini jalan, dan singkat cerita, setelah mereka bertiga ini jalan selama 2 jam lebih, mereka ini bertemu dengan seorang pendaki cowok. Jadi posisinya ini agak jauh. Pendaki cowok itu ada di depan mereka, membelakangi mereka gitu loh. Nah, kemudian Agus dan Pipi ini sempat berdiskusi, Denis juga ikut di situ untuk mempercepat langkah mereka bertiga. Nah, mereka ini punya tujuan. Mereka ini mau nyusulin pendaki cowok itu biar bareng gitu. Nah, ketika mereka bertiga ini udah berada persis gitu di belakang dari pendaki cowok itu, Agus ini tanya, "Mas, mau ke pos 3 ya?" Pendaki cowok ini cuma mengangguk. Jadi tanpa menjawab dan tanpa menoleh sedikit pun ke arah belakang mereka, ke arahnya Agus dan teman-teman. Nah, Agus ini bilang lagi, "Kami tak ikut ya Mas." Pendaki cowok itu kembali mengangguk, dan gak begitu lama dia ini jalan pelan-pelan. Akhirnya Agus, Denis dan Pipi ini kan mengikuti pendaki cowok itu jalan ke atas kan, menuju ke arah pos pondokan. Nah, pada waktu itu mereka bertiga ini gak menaruh curiga sama sekali dengan pendaki cowok itu, karena pengakuan dari Agus, pendaki cowok itu ya nampak normal, nampak seperti pendaki pada umumnya. Dia ini bawa tas carrier, dia pakai jaket, dia ini pakai sepatu, dia juga pakai headlamp. Maka dari itu mereka bertiga ini nggak menaruh curiga apapun dengan pendaki cowok itu. Nah, mereka ini terus jalan sampai pada satu momen tiba-tiba pendaki cowok ini berhenti secara mendadak gitu loh, berhenti jalan secara mendadak. Nah, secara otomatis si Agus, Denis dan Pipi ini yang posisinya di belakang pendaki cowok itu kan juga ikut berhenti kan. Nah, dari situlah mereka bertiga ini mulai melihat dari jarak yang agak jauh ke depan. Di depan mereka itu nampak banyak sekali obor ini yang sudah menyala. Nah, kemudian pendaki cowok ini kembali jalan pelan-pelan. Agus dan kedua temannya itu pun mengikuti lagi. Mereka ini diem-dieman aja waktu jalan itu. Nah, begitu mereka posisinya udah sangat dekat dengan cahaya terang dari obor-obor itu, mereka ini baru menyadari kalau persis di depan mereka itu adalah pemukiman. Tapi pemukiman ini nampak sepi. Nah, otomatis mereka bertiga ini kan jadi heran. Mereka ini cuma bisa bengong kondisinya. Kok ada desa di tengah hutan belantara kayak gini? Dan gak lama kemudian, di tengah-tengah mereka bertiga ini sedang keheranan, mereka ini melihat kalau pendaki cowok itu jalan menjauh dari mereka. Nah, dipanggillah pendaki itu sama si Agus. "Mas, mau kemana Mas?" Pendaki ini diam aja. Dia ini jalan terus pelan-pelan. Sampai pada akhirnya mereka ini kan mau nyusulin pendaki cowok itu jalan kan. Mereka ini mulai jalan. Dan begitu mereka udah deket dengan pendaki cowok itu, ternyata pendaki cowok itu jalan menuju ke arah jurang.
Nah di situ Agus ini kan teriak, "Lu mas, jangan ke sana mas." Nah pendaki ini tiba-tiba lompat masuk ke dalam jurang itu. Nah kemudian Agus, Denis dan Pipi ini kan langsung nyari kan di situ ke bawah dari jurang itu. Mereka bertiga ini terangi jurang itu sambil teriak-teriak manggilin nama pendaki itu. Nah anehnya di sini rencang semua, ternyata kondisi dari jurang itu nggak begitu curam setelah diterangi, jadi masih bisa dijangkau turun. Nah logikanya mereka ini kan masih bisa melihat tubuh dari pendaki cowok itu. Kalau toh barusan memang dia ini lompat ke situ. Tapi ketika diterangi dengan senter dan headlamp, di bawah jurang itu nggak ada apapun. Jadi cuma semak belukar ini yang gelap, nggak ada apapun di situ. Nah mereka bertiga ini kan benar-benar heran dengan kejadian yang baru aja mereka ini alami. Nah, terus pendaki cowok ini sebenarnya siapa? Kok tiba-tiba nggak ada? Nah belum juga hilang rasa heran mereka. Mereka bertiga ini baru menyadari kalau ternyata di belakang mereka ini adalah jurang, dan jurangnya ini sangat dalam. Nah di situ Agus ini bilang sama kedua temannya, si Denny sama Pipi, "Loh, nah terus barusan kita ini jalan berarti melewati jurang, kita ini melayang, kita ini mabur," kata si Agus kan. Nah Denis dan Pipi ini cuma menggeleng di situ. Jadi mereka berdua ini udah mulai sangat ketakutan, dan gak lama kemudian Denis dan Pipi ini mulai nangis di situ karena saking takutnya mereka. Nah di situ Agus pun memeluk kedua temannya itu kan. Dia ini meluk kedua temannya ini sembari berucap di situ, "Udah kalian jangan nangis ya. Ayo kita berdoa, minta petunjuk sama Gusti Allah." Mereka pun akhirnya memejamkan mata dan mulai berdoa. Dan begitu mereka selesai berdoa dan membuka matanya, mereka bertiga ini benar-benar kaget karena mereka ini udah berpindah tempat. Jadi seperti ada yang memindahkan mereka ini, entah pada waktu itu apa dan siapa. Jadi mereka ini udah ada di tengah-tengah pemukiman tadi yang sempat mereka lihat. Jadi pemukiman itu nampak ada beberapa rumah yang dibuat menggunakan bambu dan beratapkan jerami. Tapi kondisinya rumah-rumah itu kosong, gelap, nggak ada penghuni, dan juga nggak ada penerangan sama sekali. Padahal tadi dengan sangat jelas Agus, Denis, Pipi ini melihat, benar-benar melihat kalau di pemukiman itu banyak sekali obor-obor ini yang sudah menyala. Tapi waktu mereka sampai di pemukiman itu seperti dipindahkan tempatnya oleh siapa ini, mereka benar-benar nggak melihat adanya obor penerangan. Jadi kondisinya, lokasinya ini benar-benar gelap. Nah karena kondisinya ini sudah sangat aneh dan mencekam, Agus ini yang merasa bertanggung jawab sama kedua teman ceweknya itu pun memutuskan untuk tetap di situ. Agus ini bilang sama Denny sama Pipi, "Udahlah kita di sini aja dulu. Jadi mereka ini akan jalan lagi nanti kalau hari ini udah mulai terang." Nah Denis dan Pipi ini nurut aja di situ karena mereka berdua ini kan sangat ketakutan. Sampai pada akhirnya mereka bertiga nggak kerasa ini tertidur karena mereka ini sangat kelelahan. Jadi mereka ini udah nggak kepikiran untuk makan malam, udah nggak kepikiran pada saat itu jam berapa, karena mereka ini ngeblank. Jadi mental mereka ini udah drop, pikiran mereka ini kan jadi ngeblank, kosong kan, gelap aja. Jadi mereka ini pada akhirnya sampai tertidur di situ. Nah entah berapa jam Agus ini tertidur, kemudian dia ini terbangun karena mendengar jeritan dari Denis dan Pipi. Agus ini bangun. Jadi Denis dan Pipi ini kondisinya jerit, dan ternyata mereka ini udah bangun. Jadi mereka berdua ini nampak duduk di situ, menatap ke arah depan dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Dan ternyata setelah dilihat oleh si Agus, di depan persis mereka berdua, di depannya Denny sama Pipi ini, ada sosok nenek tua berkebaya hitam dengan posisi berdiri ini membungkuk, ini sambil bawa kentongan, dan kentongan ini pun dibunyikan tuk 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 tuk. Jadi wajah dari nenek tua itu nampak sangat pucat, rambutnya ini beruban dan digelung ke atas. Kemudian nenek tua itu berhenti memukul kentongannya itu, tuk 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 tuk, berhenti. Kemudian nenek tua ini berucap di situ, "Ojo wedi nduk, Cah Bagus. Si mbah iki kuncene gunung iki. Ayo ndang turu meneh ben iso mulih." Nah, belum sempat Agus, Denis dan Pipi ini bertanya tentang siapa sebenarnya sosok nenek tua itu. Mereka ini lagi bingung, lagi bengong di situ. Wajah dari mereka bertiga ini setelahnya terasa seperti ditiup oleh sesuatu, entah ini apa. Jadi seperti ada angin ini yang berhembus di wajah mereka. Sampai pada akhirnya mereka ini nggak sadarkan diri. Nah singkat cerita, ketika mereka bertiga ini terbangun, hari ini nampak udah terang. Agus ini langsung kan lihat jam tangannya, loh ternyata udah jam 8 pagi. Dan mereka ini udah nggak ngelihat adanya pemukiman di lokasi itu. Jadi yang mereka lihat waktu itu adalah pos 1, pet bocor. Mereka bertiga ini kenali betul lokasi itu. Karena di lokasi itu kan ada satu warung, yaitu warungnya emak kan.
Tapi kondisinya warungnya emak ini tutup dan di pos 1 ini sepi. Jadi nggak ada orang sama sekali kecuali mereka bertiga. Nah, akhirnya mereka bertiga ini memutuskan di situ untuk memasak terlebih dulu sebelum mereka ini memutuskan untuk turun karena mereka bertiga ini merasa sangat lapar. Nah, setelah mereka ini masakan ini matang, mereka pun sarapan kan sembari membicarakan kejadian di luar nalar yang semalam mereka ini sempat alami. Jadi mereka ini sempat bahas sosok pendaki cowok misterius, mereka juga bahas semalam ini desa apa, terus sosok nenek tua itu siapa, sampai pada akhirnya mereka bertiga ini menyimpulkan kalau sosok pendaki cowok itu bisa jadi dari golongan setan yang menyerupai seorang pendaki untuk menjahili mereka. Lalu pemukiman itu adalah desa gaib menurut mereka. Mereka menyimpulkan seperti itu. Dan sosok nenek tua itu adalah kemungkinan jin baik hati yang sempat menolong mereka. Lalu Agus juga cerita ke Denis dan Pipi kalau dia ini sempat dengar suara kaki kuda dari arah tengah hutan waktu mereka ini istirahat ketika menuju ke pos 3. Wallahu alam. Nah, setelah sarapan itu mereka ini berdiskusi kecil, ini gimana, langsung turun apa gimana? Karena mereka juga khawatir, ini Lutfi, Galar, Bambang ini di mana? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun langsung kan, habis sarapan itu. Ah, mereka bertiga pun jalan turun, agak cepat ini menuju ke base camp. Nah, sesampainya di base camp, Agus, Denis, dan Pipi ini langsung disambut dengan peluk dan tangisan oleh ketiga temannya, si Lutfi, Galar, dan Bambang. Nah, waktu itu Agus ini kan bingung, dia ini kenapa kami ini kok dipeluk, kok mereka ini nangis. Agus ini kan tanya ke Lutfi, karena dia ini merasa bingung. Lut, kalian ini kenapa kok sampai nangis gitu? Nah, Lutfi ini menjawab, lah nggak nangis gimana? Kami semua khawatir, kalian bertiga ini nggak balik selama 3 hari. Loh, kok 3 hari Lut? Oh, kami cuma semalam di atas kok, jawab si Agus ya. Kemudian dijelaskanlah oleh Lutfi, kalau mereka bertiga ini, si Agus, Denis, dan Pipi ini udah hilang selama 3 hari. Jadi mereka ini sempat dicari ke atas dari kemarin oleh teman-teman mereka, dibantu oleh orang-orang dari via base camp dan juga 7 pendaki yang sempat bareng dengan mereka di awal pendakian itu. Sampai pada akhirnya Agus, Denis, dan Pipi ini mulai percaya setelah mereka ini melihat kalender. Jadi hari itu ketika mereka turun ketemu dengan 3 temannya itu adalah tanggal 13 Desember tahun 2018. Sedangkan mereka ini berenam naik di tanggal 10 Desember 2018. Jadi tepat 3 hari mereka bertiga ini sempat dinyatakan hilang. Dan ternyata Lutfi, Galar, dan Bambang ini sempat nunggu mereka juga di pos 3 di pondokan itu. Di satu pos di mana di situ banyak sekali rumah-rumah kecil ini yang difungsikan sebagai tempat istirahat para penambang belerang kan di pondokan itu. Jadi Lutfi, Galar, dan Bambang ini sempat nunggu di sana. Nunggu semalaman sampai mereka ini nggak bisa tidur bertiga. Tapi si Agus, Denis, dan Pipi ini nggak pernah sampai di sana. Akhirnya di pagi harinya Lutfi, Galar, dan Bambang ini memutuskan untuk nyari Agus, Denis, dan Pipi. Mereka juga dibantu oleh 7 pendaki itu yang kondisinya lagi jalan naik kan. Setelah mereka semua ini camp di pos 2 di malam harinya, sampai pada akhirnya ketika masuk ke sore hari, mereka bertiga ini belum juga ketemu. Agus, Denis, Pipi ini belum juga ketemu. Setelah dicari di sore hari itu, Lutfi dan teman-teman lain pun memutuskan kan, untuk turun ke base camp membuat laporan kehilangan. Nah, dari situlah kemudian Agus, Denis, dan Pipi ini mulai dicari ke atas. Nah, di situ si Agus juga cerita apa yang dia, Denis, dan Pipi ini alami. Dan setelahnya mereka semua menyimpulkan. Jadi mereka berenam ini menyimpulkan di situ apa yang mereka alami dalam pendakian itu adalah murni kejadian mistis yang disebabkan oleh diri mereka sendiri. Jadi karena mereka ini merasa ragu-ragu sebelum mereka ini naik ketika berada di base camp itu kan kondisinya hujan. Jadi mereka ini sadari betul. Dalam kondisi hujan itu mereka ragu-ragu, mereka ini sampai pada akhirnya dalam kondisi seperti itu pun tetap memaksakan naik ke atas. Dan mental mereka ini jadi nggak siap, mental mereka ini jadi drop. Nah, dari kisah yang dibagikan oleh Agus dan teman-teman ini rencang semua, kita ini bisa menyimpulkan, apabila kita mau naik gunung, persiapkanlah semuanya secara matang. Mulai dari perlengkapan, logistik, hingga mental, semuanya dipersiapkan secara matang, jangan main-main. Kalau toh ragu-ragu ya lebih baik urungkan niat untuk melanjutkan pendakian. Karena gimana ya, gunung itu kan bukan tempat seperti objek wisata umum gitu loh, ini sangat berbeda. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf di sini kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.